God is good? Yes. And all the time, God is good. Katakan ke kiri kanannya, Tuhan baik. Tuhan baik bagi saya, katakan. Tuhan baik bagi kamu. Haleluya, haleluya. Ya, bulan ini temanya masih tema relations ya, tema hubungan ya. Hari ini saya akan coba bahas tentang restore relations, jadi pemulihan hubungan. Kalau dari minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita membangun hubungan. Hubungan itu harus dibangun. Kalau minggu kemarin gembala kita berkata bagaimana kita menegur seseorang dalam hubungan. Kita belajar sama-sama, betul? Betul ya? Ya. Kalau saat ini saya akan coba untuk bagaimana kita memulihkan hubungan. Oke? Bagaimana dasar kita membangun hubungan? Katakan kasih. Ya. Kasih itu siapa sih? Kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Betul? Ya. Jadi kasih. Kasih itu berarti di awang-awang. Enggak. Allah itu seorang pribadi. Betul ya? Jadi seorang pribadi yang memberikan kasihnya, memberikan semua keadaannya kepada kita. Betul ya, jadi kenapa hubungan itu perlu kasih dasarnya ya. Segala sesuatu kita harus punya dasar, betul ya. Mau bangun rumah kek, mau bikin kue kek, mau apapun harus ada dasar, betul ya. Kalau kita nggak ada dasar akan runtuh, akan ambruk, betul ya. Begitu juga hubungan. Makanya dasar itu penting. Dasarnya adalah kasih. Ayatnya di 1 Korintus 13. Ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Di situ dikatakan kasih itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kata-kata kasih itu kita ganti dengan hubungan itu harus. Ya, jadi hubungan itu harus sabar. Sama-sama ya kita baca ayatnya ya. 1, 2, 3. Hubungan itu harus sabar. Hubungan itu harus murah hati. Iya, hubungan itu tidak cemburu. Hubungan itu tidak memegahkan diri. Dia tidak sombong. Hubungan itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hubungan itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hubungan itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Hubungan itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, jadi karena hubungan adalah dasar, kasih itu adalah dasar. Tanpa itu hubungan itu akan jadi masalah. Kenapa? Kalau hubungan kita pasti dalam hubungan dimanapun, orang tua anak, suami istri, atasan bawahan, pasti ada masalah nggak? Ada nggak? Pasti. Karena apa? Karena kita manusia yang gak sempurna. Kalau kita sempurna gak ada masalah. Tapi karena kita penuh kekurangan. Kita pernah penuh dengan segala yang gak sempurna. Makanya ada masalah. Nah sekarang yang punya masalah di sini tak angkat tangan dalam hubungan. Wah haleluya, berarti di sini semua sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Jadi sekarang sekali lagi, siapa di sini yang merasa nggak sempurna dan punya masalah dalam hubungan? Angkat tangan. Wah, yes, ya karena itu kita perlu. Siapa di sini yang mau hubungan kita dipulihkan? Angkat tangan. Wih, semuanya nih, wah luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, karena kenapa hubungan itu perlu dipulihkan? Ada tujuannya. Tujuan kita membangun hubungan. Apa sih tujuan kita membangun hubungan? Kita berhubungan dengan yang lain, tapi kita harus punya tujuan dalam membangun hubungan. Tujuan kita membangun hubungan adalah kembali kepada Kingdom of God, kerajaan Allah. Kepentingan kerajaan Allah.
Kita diciptakan, dilahirkan ke dunia bukan karena sesuatu yang iseng-iseng. Tuhan bikin iseng-iseng. Lu gua taruh nih di bumi nih, iseng-iseng aja. Gak ada. Tapi ada tujuannya, kingdom of God. Apa? Di Matius 28 ayat 19-20 itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Amin, amin. Karena ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Kalau kita ada di bumi, Tuhan punya sesuatu, wasiat, titipan, pesan yang harus kita kerjakan. Ini. Supaya apa? Semua jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan boleh dimuridkan. Dan itu bisa nggak kalau kita kerjakan sendiri aja, kita sendiri tanpa kita bangun hubungan dengan orang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Dan bagaimana hubungan itu sampai bisa memuridkan itu terjadi? Kalau orang boleh melihat kehidupan kita menjadi keserupaan dengan Kristus. Betul? Kalau kehidupan kita nih, kehidupan yang asal-asalan, kehidupan yang ya semau-maunya kita, gimana orang bisa ngikut Tuhan melalui hidup kita? Gimana orang bisa lihat percaya Tuhan? Tuhannya dia luar biasa. Karena saya melihat Tuhan, kehidupan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Jadi kita harus tahu dasarnya adalah kasih. Tujuannya adalah kerajaan Allah. Amin. Ya, jadi kalau kita membangun hubungan jangan salah. Bukan karena untuk kepentingan kita. Jelas ya? Oke. Sekarang kunci membangun hubungan. Bagaimana kita punya kunci untuk membangun hubungan. Filipi 2 ayat yang ketiga. Kunci kita membangun hubungan. Filipi 2 ayat yang ketiga. Janganlah, kita baca ya. Kalau setiap ayat yang ditampilkan kita baca sama-sama. Karena biar ayat itu menjadi rema dalam hidup kita. Amin. 1, 2, 3. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Ya, jadi kunci kita membangun hubungan tuh kita bukan untuk kepentingan kita. Karena kembali lagi kepada tujuan. Kalau kita ingat hidup kita harus menjadi keserupaan seperti Kristus. Ya, kalau kita tahu hidup kita untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk jiwa-jiwa boleh diselamatkan, kita akan ingat, oh iya ya, kalau saya membangun hubungan bukan untuk kepentingan saya. Bukan untuk maunya saya nih, wah saya kalau bangun hubungan dengan dia tuh, wah nanti saya bisa dilihat lebih keren. Apa kalau gembala kita bilang pansos, panjat sosial, jadi sosial saya bisa naik nih. Bukan seperti itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, atau saya membangun hubungan dengan dia karena wah, dia orangnya royal, suka bagi-bagi cien. Wah, suka bagi-bagi uang nih. Saya dekat berhubungan dengan dia. Bukan seperti itu, bukan. Ya, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kembali kepada tujuan. Kita harus ingat kepada tujuan kita, oke? Nah, dan tidak untuk menyombongkan diri dan perlu kerendahan hati. Menganggap yang lain tuh lebih utama dari kita. Amin. Yang kedua ayatnya, di Yakobus 1 ayat 19. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi apa? Pendengar yang baik. Terus jangan buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Biasanya tapi di sini nggak ada. Amin. Biasanya nih kalau orang ngomong nih ya, kita tuh boro-boro mau dengar, kita biasanya nyerobot. Pengen cepet-cepet ngomong juga gitu. Pengen supaya, wih gue juga bisa nih, gue juga pinter nih, gue juga tahu nih, bener nggak? Di sini nggak ada. Nggak ada, di sini mah nggak ada yang ngaku maksudnya. Jangan bilang,
Oh, Bu Kartika mah enggak kayak gitu. Enggak, saya juga kadang-kadang. Tapi saya diingatkan dengan ayat ini, ya. Saya diingatkan ayat ini ya. Ternyata tuh kita tuh firman Tuhan udah berkata, kita harus membiasakan diri. Jadi karena kita harus membiasakan diri berarti itu pernah enggak? Pernah, sering enggak? Sering. Makanya Tuhan bilang, ayo biasakan dirimu. Biasakan dirimu, biasakan. Jadi apa? Jadi apa? Ayo pendengar yang baik. Terus jangan buru-buru bicara. Jangan takut diserobot gitu ya. Iya, terus jangan apalagi cepat marah. Ya, jangan orang baru ngomong sedikit kita udah tersinggung gitu ya. Nah, itu kunci hubungan. Jadi kunci hubungan tuh jangan melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, benar? Perlu kerendahan hati. Terus jaga apa? Telinga ya. Terus jaga mulut dan jaga hati. Oke. Telinganya tuh jangan kalau orang ngomong kayaknya yang ngomong nggak enak gitu. Wah, cepet dengernya kita, langsung kuping kita dengernya cepet gitu. Baru ngomongin, tuh Bu Kartika gendut sekarang. Wah langsung, siapa yang ngomong nih? Padahal apa ya, semua ya, apapun yang kita lakukan ya, setiap kali ya, tergantung dari outputnya kita. Reaksinya kita, bener gak ya? Bener ya? Nah reaksi kita tuh seperti apa? Tapi saya seneng gitu loh, karena ada buntutnya, begitu saya denger, siapa yang ngomong ya? Mukanya kayak buah Shanto. Wah, saya seneng. Wah, kemerah-merahan Bu. Wah, haleluya saya bilang. Puji Tuhan. Jadi kenapa outputnya harus baik? Tergantung dari apa yang kita pikirkan. Benar? Ya, kan firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang benar. Pikirkanlah yang adil. Pikirkanlah yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau apapun input yang kita dengar, jangan cepet-cepet diambil di hati. Dan juga jangan cepet-cepet ngomel. Semua yang kita dengar disaring dulu di pikiran kita. Apakah itu baik? Apakah itu benar? Apakah itu mendatangkan kebaikan untuk kita? Ya, jadi tergantung reaksi kita, benar? Ya, jadi jaga mulut, jangan cepet-cepet nyamber. Cepet-cepet ngomel, emak-emak nih biasanya, saya juga emak-emak. Dan jaga hati, jangan cepet marah. Jaga hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya. Oke. Nah sekarang masalah. Masalah dalam hubungan biasanya timbulnya karena apa sih? Salah paham, apalagi? Ego, apalagi? Keinginan, harapan, cita-cita. Betul nggak? Iya. Biasanya tuh kalau kita membangun hubungan, misalnya saya membangun hubungan dengan anak saya nih. Saya punya cita-cita yang saya titipkan. Cita-citanya siapa? Cita-citanya saya. Cita-citanya apa? Yang paling umum, saya mau jadi anak saya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tua, anak yang diberkati. Betul nggak? Ada nggak orang tua yang nggak punya doa kayak gitu? Semua pasti punya, benar nggak? Nah, waktu anak kita ternyata tidak seperti itu, apa yang kita lakukan? Marah. Apalagi? Kecewa, benci, bener? Ya kan, kadang-kadang kita punya harapan sama suami. Saya keinginan punya suami yang penuh tanggung jawab. Jadi saya nggak usah kerja. Saya pengen punya suami yang bisa mencukupi kebutuhan saya. Cukup punya mobil, punya rumah, punya pesawat gitu. Bercanda ya. Jadi waktu itu kita nggak terima, kita kecewa,
kita marah, kita benci, bahkan bisa putus hubungan. Betul? Betul nggak? Ya, itu. Makanya ayatnya dikatakan, Matius 5 ayat 22. Ya, kita baca sama-sama ya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Ih, serem banget ya. Kenapa sih firman Tuhan bilang, kita bilang tolol aja ke orang, apalagi ya kita bilang itu ke anak kita, ke suami kita. Kenapa sampai Tuhan bilang, kamu bisa masuk ke api neraka loh. Karena kenapa? Waktu kita bilang goblok, tolol, itu kita sedang mematikan gambar Kristus dalam hidup anak kita. Atau dalam suami kita, atau dalam siapapun itu. Tuhan bilang, kamu adalah gambaranku. Tapi kita menghina gambarannya Allah. Bego lu, goblok lu, tolol lu. Karena kenapa? Karena gak sesuai dengan keinginan kita. Begitu aja gak bisa. Betul gak? Kadang-kadang itu yang kita lakukan. Saat ini saya jaga mulut saya harus hati-hati. Ternyata waktu kita sembarangan ngomong, Tuhan bilang kamu masuk ke api neraka. Gak main-main. Oke? Oke. Waduh, tegang banget ya. Di sini gak ada yang masuk ke api neraka, semua masuk surga. Amin. Amin. Ya, oke. Ya, bagaimana? Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana cara kita memulihkan hubungan? Bagaimana cara kita memulihkan hubungan? Tidak ada kata lain selain maaf. Maaf. Ayatnya, yuk kita baca sama-sama ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin waktu kita ngomong nih atau kita dalam hubungan, kita ngelihat nih, kok suami saya kayaknya marah nih. Atau anak saya marah atau siapapun itu. Jadi kita harus atasinya besok aja, nanti aja, atau kapan. Atasi dengan apa? Firman Tuhan bilang, dengan segera. Segera. Katakan segera. Ya, oke. Kita buka ayatnya yang kedua, Matius 5. Matius 5 ayat 23 dan 24. Ayat-ayat ini saya ambil enggak semua dari terjemahan baru, ada yang dari firman ayat yang hidup atau dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi bisa dibuka ya, karena mungkin kok beda nih dengan Alkitabnya saya ya. Jadi bisa dilihat, ini ayatnya dari firman Allah yang hidup. Matius 5, 1, 2, 3. Jadi apabila kalian sedang berdiri di hadapan mezbah bait Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan tiba-tiba teringat bahwa ada seorang teman yang merasa sakit hati kepada kalian, kepada kita. Tinggalkanlah korban itu di sisi mezbah dan apa? Pergilah minta maaf kepadanya dan berbaik lagi dengan dia. Setelah itu barulah kembali untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi kenapa Tuhan bilang segera. Jangan sampai matahari terbenam, artinya jangan sampai lama-lama. Karena kenapa? Kalau lama-lama orang udah jadi dendam, ngerti gak? Dari marah, benci, sebel, kesel, dendam. Kalau orang udah sampai dendam, ya kan bener gak? Makanya kenapa? Harus, begitu kita tahu, kayaknya dia marah sama gue nih. Cepet-cepet kita minta maaf. Katakan minta maaf.
minta maaf ya. Oke, karena kenapa? Waktu kita membawa doa kita di hadapan Tuhan, mempersembahkan mezbah, artinya kita membawa doa kita, itu kita nggak layak. Siapa di sini yang doanya mau dijawab Tuhan? Angkat tangannya. Semua mau. Siapa di sini yang mau dengan kerendahan hati minta maaf kalau sudah pernah menyakiti orang? Angkat tangannya. Haleluya. Jadi kalau di sini saudara ingat waktu mau berdoa, Tuhan, saya mau doa Tuhan. Doa saya biarin suami saya begini. Biarin dia. Tadi abis ngomelin saya dia. Enggak kan gitu kan ya. Tapi Tuhan pulihkan saya. Misalnya gitu. Kita mau didengar doa kita. Tapi kita gak mau minta maaf. Udah tahu kita salah duluan misalnya. Ya, jadi segeralah minta maaf. Ini ada nih perjanjian saya dengan suami saya. Ini sebetulnya rahasia dapur. Rahasia dapur saya dengan suami saya. Jadi biasanya yang tukang ngambek tuh saya ngaku. Tukang ngambek tuh biasanya cewek ya, tapi suami saya tiap kali ngomong, lu jangan menggeneralisasi semua cewek tukang ngambek. Enggak, cuman lu doang. Aduh. Terus udah gitu jahatnya saya gini, udah saya yang ngambek, yang suruh minta maaf dia. Itu saya loh, aduh di sini nggak ada, jangan wanita-wanita di sini semua baik-baik, tidak ada yang kayak saya. Aduh, saya juga udah minta maaf bertobat Tuhan. Itu saya dulu jahat, udah ngambeknya gede, sok lagi. Wih anak aja, minta maaf lu. Kalau enggak, ntar malam pre. Ini kayaknya 17 ke atas. Waduh. Jadi dulu mungkin dia terpaksa. Waduh, libur malam. Ya deh maaf. Maaf ya Ma. Sorry ya Ma. Saya tuh orangnya jahat. Dulu. Sekarang enggak. Tepuk tangan dong. Dulu tuh. Saya bilang, lu minta maaf. Oke. Emang tahu enggak salahnya apa? Jahatan ya? Udah saya ngambek, dia suruh minta maaf, udah gitu saya nanya lagi, salahnya apa? Kalau bisa minta maaf, mesti tahu dong salahnya apa. Lah, udah tahu yang salah saya ya? Dia suruh minta maaf, dia ngomong lagi salahnya apa, jahat banget saya. Sekarang saya udah bertobat, begitu saya ketemu ayat ini, saya bilang aduh Tuhan, saya enggak kayak gini lagi deh. Ya, semua di sini pasti enggak mau ya, yang kayak gitu kan ya. Jangan ikutin, itu salah, oke? Jadi bukan benar atau salah. Bukan masalah benar atau salah. Kalau itu bisa memulihkan hubungan kita. Tapi perlu kerendahan hati untuk minta maaf. Siapa yang perlu minta maaf duluan? Siapa? Ayo. Pak Santo katanya. Bukan. Yang perlu minta maaf duluan yang sadar kalau diri dia salah. Amin. Yang sadar kalau dia sudah nyakitin hati orang lain, benar, amin. Iya, jangan salah, jangan Pak Santo. Ya, oke. Jadi cara kita memulihkan hubungan dengan maaf, oke, deal ya. Jadi sekarang bukan benar atau salah. Tapi kalau kita tahu, kayaknya udah gak enak nih hubungan kita nih. Cepet-cepetlah minta maaf, oke. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah komunikasi. Ayatnya yuk. Efesus 5 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu rendah hati dan bersedia menghormati kemauan satu dengan yang lain. Dengan begitu kamu juga menghormati Kristus. Jadi waktu kita rendah hati, ternyata itu penghormatan kita kepada Tuhan. Amin, ya. Kalau kita bilang saya menghormati Tuhan, tapi kita enggak rendah hati, itu namanya bohong. Iya, bohong. Ngomong doang ya. Komunikasi yang sehat dan yang sakit. Nah, bagaimana?
Bagaimana cara kita berkomunikasi yang sehat? Yang sehat, iya. Ya, saling menghormati. Kita fokus dengerin apa yang ngomongin. Kita ngomong keinginan kita dengan jelas. Ya. Beri ruang bicara, ada rasa aman. Dan bagaimana komunikasi yang sakit? Biasanya kalau kita komunikasi yang sakit tuh saling menghakimi. Gua mah lebih pintar dari dia. Siapa sih dia? Sombong, betul gak? Iya, terus apa lagi? Fokus pada kekurangan dan kesalahan dia. Gue lebih kudus nih. Saya lebih kudus. Salah tuh. Salah dia. Kadang-kadang ya saya sama suami saya tuh, kita ada grup WA kan ya, masing-masing ada grup WA, SD, SMP, SMA, bener kan ya. Kadang-kadang kan tuh yang ngirim suka, ada yang bener, ada yang gak bener kan ya. Begitu ke scroll, wih ada cewek pakai bikini. Begitu saya lihat, hamba Tuhan, ngelihat begituan. Wah saya udah menghakimi dia. Padahal kan gak sengaja juga terbuka, bener gak ya. Tapi saya udah berasumsi, wah dia pasti pikirannya kotor nih. Itu asumsi. Tanpa saya nanya ke dia, kamu tadi ngelihat itu enggak? Enggak, cuman ke scroll aja. Tapi saya sudah berasumsi, sudah berpikir menurut pikiran saya. Padahal belum tentu dia lakukan, betul? Ya, jadi jangan berasumsi, jangan pakai kode. Nah ini cewek-cewek nih, sukanya pakai kode. Kalau saya ngambek, saya pakai kode kalau di ranjang nih. Saya ngadepnya tidurnya di paling pojok. Ini kalau ranjang nih, tidurnya di paling pojok. Ngadepnya ke sini. Saya. Begini, supaya apa? Supaya dibayain. Iya kan ya, di sini nggak ada cewek yang kayak gitu, saya doang. Supaya dibayain, karena saya pakai kode. Tahu nggak sih Santo? Nggak tahu dia, tidur aja ngorok dia. Boro-boro dibayain, saya didiemin sampai pagi, begitu aja di pojok, untung nggak jatuh. Makanya jangan pakai kode, ya. Kalau mau komunikasikan dengan baik. Jadi saya bilang Mas Santo, Pak, kalau saya lagi nggak enak hatinya, Papa tahu nih, Mama duduk tidurnya di paling pojok, mepet di pojok banget. Tolong bayain ya, saya minta. Jadi saya komunikasikan dengan baik dan jelas. Saya minta, Pak tolong bayain saya, tolong sayangin saya dan peluk saya. Oke? Jadi komunikasi itu jangan pakai kode, jangan berasumsi. Berasumsi saya pikir dia tahu saya mau dibayain, boro-boro. Iya dingin iya, ya kan nggak dipelok saya ya. Jadi seperti itu, apalagi anak. Kadang-kadang tuh anak tuh ya, masa-masa puber. Itu kalau dia nggak suka sama kita orang tua, yang dia lakukan cuma diem. Pernah nggak di sini orang tua yang punya anak, anaknya diem aja? Pernah nggak? Saya pernah. Diem tuh, jadi silent treatment. Jadi dia merasa kalau gue diemin orang tua gue, artinya gue bener. Gue menghakimi supaya orang tua gue tahu nih, salah dia. Atau juga mungkin suami kita, pasangan kita, ngediemin, bener gak? Misalnya ada masalah, kita kan, saya kan pengennya cepet-cepet diberesin, bener gak ya? Dia enggak, dia diemin saya sampai pagi. Dia enak tidur, saya pusing, kesel, marah, dongkol. Karena didiemin. Rupanya waktu dia ngediemin, dia mungkin merasa dia sudah menjatuhkan penghakiman kepada saya. Nih hukuman lu, marah-marah gak jelas, ngambek melulu, udah gue diemin aja deh. Bisa juga gitu kan, atau bisa juga dia gak bisa ngomong, karena saya terlalu nyerocos, ngerti gak? Apa sih ya? Terlalu bawel, iya bawel. Jadi baru dia mau ngomong, Mah saya udah, Papa begini. Mah, boro-boro dia sempat ngomong, betul gak? Makanya kita belajar kepada yang tadi, jaga
Oke? Saya juga belajar, bukan saya bisa, saya juga belajar. Oke? Jadi bisa juga dia bilang, udahlah kayak si Santo, udahlah diemin aja. Masalahnya kalau didiemin besok juga udah baik. Pernah gak begitu? Udahlah kita ketemu masalah, kita gak nyelesain tapi kita diemin. Gak apa-apalah besok juga udah baik. Sering kan begitu? Saya sering. Makanya sekarang saya belajar mengkomunikasikan semuanya dengan baik. Yang ketiga adalah cari solusi. Ayatnya di Roma 12 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, ya. Jadi kita harus mencari solusi. Jadi jangan gini nih. Jangan kalau kita bangun hubungan, kita marahan nih, kita udah bilang minta maaf. Oke, maaf ya. Misalnya saya dengan Santo, maaf ya Pak. Oke, maaf. Tapi cuman maaf aja. Kita nggak nyari solusinya nih. Masalahnya apa? Kalau saya tuh dicari sumbernya, bukan diobatin simptomatiknya. Jadi gini, kalau misalnya panas, bukan diobatin panasnya, diobatin panasnya aja pasti turun. Tapi nggak diobatin penyebab penyakitnya, jelas. Misalnya penyakit tipes, panas nggak? Panas. Dikasih obat panas, baik nggak? Baik, turun. Tapi sakit tipesnya baik nggak? Enggak. Ngerti? Jadi kita solusi itu harus temukan akar masalah. Ya, temukan akar masalah agar hubungan kita jadi pulih. Akar masalahnya apa? Akar masalah misalnya kayak tadi, saya nggak mau papa buka-buka HP ketemu cewek cantik terus diliatin, dipelototin, dipakai kaca pembesar, di zoom, saya nggak mau. Misalnya, jelas ya. Atau misalnya, kalau misalnya saya marah, tolong baikin saya, peluk saya. Dan kita ngomong dari hati ke hati. Oke? Ya. Jadi solusi bukan cuman maaf aja. Temukan akar masalah dan lakukan. Kalau kita udah sepakat nih, kita harus temukan jalan keluar yang dapat kita lakukan bersama. Jangan jalan keluarnya menguntungkan saya, merugikan dia. Jangan. Sepakati hal itu bersama-sama. Setelah disepakati, kita lakukan bersama-sama. Setelah kita lakukan, ternyata mungkin kita pernah lalai, lupa. Yang udah kita kesepakati lupa. Jangan malu untuk berkata, help me. Tolong ingatkan saya. Saya juga manusia penuh kekurangan. Help me. Tolong ingatkan saya ya Ma. Tolong ingatkan saya ya Pa. Apa yang sudah kita sepakati, yuk tolong ingatkan saya. Amin. Amin. Ada ayatnya. Di Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Amin. Ini ada satu quote-nya bagus. Saya ada satu cerita. Ada cerita petani dan tetangganya. Mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini. Ada seorang petani punya tetangga, punya anjing galak. Ya, anjingnya itu suka lompatin pagar dan nguber-nguber dombanya petani. Petani itu berkata kepada tetangganya, tolong dong anjingnya dijagain. Jadi domba saya gak diuber-uber. Tapi tidak digubris. Suatu hari anjingnya lompat lagi, anjing tetangganya. Dia uber dombanya sampai dombanya terluka. Akhirnya petani itu mencari bantuan seorang hakim. Hakim itu hanya berkata, apa yang kamu ingini menjadi tetangga kamu, sahabat atau musuh? Ya. Akhirnya setelah berpikir petani itu bilang sahabat.
Oke, hakimnya bisikin sesuatu. Mau tahu nggak apa? Kan dibisikin nih. Ada nggak yang mau dibisikin? Ya, jadi bila sahabat, hakimnya bisikin solusinya. Begitu pulang ke rumah, petani ini memberikan domba yang lucu dan gemuk kepada anak tetangganya. Anak tetangganya dapat dombanya seneng dong. Wah, jadi mainannya dia. Nah, papanya ngelihat, anaknya demen sama dombanya. Akhirnya anjingnya dikurungin karena dia takut dombanya luka, betul nggak? Dia kurungin. Sejak itu petani ini nggak pernah diganggu lagi dombanya. Dan mereka menjadi tetangga yang baik dan yang rukun. Amin. Jadi semua masalah itu tergantung dari respon kita. Kita mau jadikan hubungan ini sahabat atau musuh. Pasangan kita, anak kita, mungkin mertua kita, orang tua kita, teman kita, atasan kita, bawahan kita. Kita mau jadikan mereka apa? Sahabat atau musuh? Semua pilihan kita. Tapi saya berharap waktu kita di sini mendengar kebenaran firman, kita ini adalah gambarannya Kristus. Tujuannya agar jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah kita bisa menang, kita dapat memulihkan hubungan kita. Amin. Tidak ada pada kita yang dapat kita bagikan kalau kita nggak miliki. Kita mau memulihkan hubungan itu perlu kasih. Tapi kalau kita sendiri tidak punya kasih, bisa nggak kita bagikan? Nggak mungkin bisa. Ya, jadi saat ini setiap kita termasuk saya, kita minta Tuhan penuhi dan pulihkan kita dengan kasih-Nya. Agar apa? Agar setiap kita dapat juga pulih bahkan menjadi pemenang. Amin. Yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian ini juga menjadi doa kita. Amin.